Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat pagi Pesona Inspira, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Seperti saat ini Valia dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Dan saat ini Valia akan menemani Pesona Inspira dalam dialog interaktif bersama BPPKAD Wonosobo, di mana hari ini nih ya kita mau ngobrolin soal pentingnya membayar BPHTB untuk syarat mendapatkan legalitas atas kepemilikan tanah dan bangunan. Dan ngobrolin soal ini tentu saja Valia nggak sendirian, akan ditemani sama narasumber yang memang berkompeten di bidangnya. Ada Kepala Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB BPPKAD Wonosobo, Bapak Agus Hermawan SH. Selamat pagi Bapak, halo. Selamat pagi Mbak Valia. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat, seger ya Pak ya. Gimana Pak? Ini saya mau sebelum ngobrolin soal BPHTB ya, mungkin ada beberapa Pesona Inspira yang masih awam tentang BPPKAD. Ya. Itu tuh lembaga apa atau dinas seperti apa gitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Terima kasih Mbak Valia. Sebelumnya perkenalkan, saya Agus Hermawan. Kebetulan kami ditugaskan di bidang pengelolaan PBB BPHTB di BPKAD Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pesona Inspira khususnya dan warga Wonosobo pada umumnya. Jadi tadi yang ditanyakan Mbak Valia terkait dengan tugas tupoksi BPKAD Kabupaten Wonosobo. Di sini BPKAD Wonosobo itu tupoksinya sebagai pengelola pendapatan keuangan aset daerah. Jadi tidak cuma ada di kami ada 6 bidang. Bidang kami di BPHTB, pengelolaan BPHTB. Yang kedua bidang pendapatan lain selain PBB dan BPHTB yang ngurusi juga retribusi. Ada bidang aset, ada bidang akuntansi, ada bidang perbendaharaan, dan ada bidang anggaran. Jadi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, baik pendapatan maupun penganggaran ada di kami. Dan juga terkait dengan pengelolaan seluruh aset daerah Kabupaten Wonosobo. Secara umum seperti itu Mbak Valia. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan ya, ternyata Dinas BPPKAD itu mengelola pendapatan, perencanaan, dan pengeluaran keuangan daerah ya Pak ya, betul ya? Prinsipnya pengelolaan keuangan dan aset daerah. Oke, baik. Jadi untuk Pesona Inspira juga yang nanti mungkin punya pertanyaan terkait BPHTB yang akan kita bahas ya, Pesona Inspira bisa bergabung di line chat atau telepon di 0823 2383 9996. Dan karena tema hari ini soal BPHTB nih ya, jadi Valia mau nanya dulu nih, kayaknya banyak orang nih Pak yang nggak paham BPHTB itu apa dan bedanya dengan PBB itu apa gitu. Ya, oke Mbak Valia. Ya memang BPHTB ini mungkin buat sebagian orang di Kabupaten Wonosobo khususnya memang agak awam karena kalau kita sangkutkan dengan PBB memang ada korelasinya Mbak. Jadi BPHTB itu juga merupakan pajak berupa bea pajak dari peralihan hak yang dilakukan baik atas tanah dan bangunan. Jadi ketika orang itu mau mutasi sertifikat terutama ya, mutasi sertifikat atau untuk mendapatkan legalitas tanah atau dan bangunan dengan sertifikat, itu syaratnya harus bayar PBB. Jadi itu merupakan pajak yang kewenangannya ada di daerah. Selain PBB juga sebenarnya syarat ada, selain pajak PBB juga ada PPH. Tapi PPH itu pengelolanya masih di pemerintah pusat. Jadi ketika masyarakat Wonosobo nih mau melegalkan kepemilikannya berupa sertifikat, itu ada 2 pajak yang harus dibayar. BPHTB yang ada di Wonosobo dan PPH yang ada di pemerintah pusat. Cuma ini juga kewajiban ini juga berdasarkan 2 kewajiban pihak juga, subjek pajak juga. Jadi kalau BPHTB yang ada di kami itu merupakan kewajiban dari pembelinya, tapi kalau PPH di pemerintah pusat itu kewajiban dari penjualnya. Prinsipnya demikian. Jadi memang ini agak lumayan awam karena kalau kita lihat di Kabupaten Wonosobo memang nuwun sewu sangat, jadi masih kesadarannya masih agak kurang. Meskipun pemerintah pusat maupun daerah juga sudah melakukan berbagai macam inovasi, terutama salah satunya PTSL. PTSL itu yang
pengampunya ada di BPN pemerintah pusat itu juga bekerja sama dengan Kabupaten Wonosobo. Cuma kalau PTSL ini memang berdasarkan regulasi yang ada di Kabupaten Wonosobo untuk BPHTB-nya dinolkan. Oke. Ya, begitu Jadi Mbak Valia. kalau tadi perbedaan PBB dan Ya. BPHTB itu adalah kalau PBB itu dikenakan pada tanah dan bangunan Betul. yang dimiliki oleh individu atau perusahaan, Ya. sementara kalau BPHTB dikenakan pada pembelian atau peralihan hak Ya, betul. atas tanah dan bangunan. Betul. Oke, Ya. itu perbedaannya. Ya. Terus kalau ininya dasar hukumnya ada nggak sih Pak? Kenapa orang tuh wajib harus bayar Oke. BPHTB? Nggih. Jadi beberapa minggu yang lalu kan juga kami di sini juga Mbak untuk menerangkan terkait PBB. Kalau dasar hukumnya sebenarnya sama dengan PBB, sebagian besar sama. Kita menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 122 tentang HKPD yang kemudian diturunkan dengan PP 35 tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah, dan Kabupaten Wonosobo hari ini sudah menetapkan Perda Nomor 11 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ini sebagai dasar hukum terkait dengan sebagian besar pengelolaan keuangan daerah termasuk di PBB dan BPHTB. Sementara untuk perbubnya kami masih dalam tahap finalisasi. Insya Allah di akhir September ini baik PBB maupun BPHTB terutama insya Allah dapat kita tetapkan. Demikian Mbak Valia. Oke. Kalau yang wajib bayar kan tadi BPHTB adalah pembeli ya Pak? Yes. Itu betul. semua pembeli atau ada kayak pengecualian, ada kategorisasi kayak gitu atau enggak? Ya, jadi gini, di PBB itu, BPHTB itu kan ada subjek pajaknya, ada objeknya, ada juga pengecualian. Jadi untuk yang berkewajiban membayar BPHTB ini seperti yang saya sampaikan tadi memang pembeli. Cuma ada proses peralihan hak ini yang kita kecualikan. Jadi kalau untuk proses peralihan hak wakaf itu bebas BPHTB. Untuk tempat ibadah itu bebas BPHTB. Untuk kepentingan pemerintah itu juga bebas BPHTB. Jadi prosesnya BPHTB ini objeknya ada beberapa macam Mbak Valia selain jual beli. Jadi ada jual beli, ada hibah, lelang, ada waris, ada tukar menukar, ada pelepasan hak, dan hadiah juga ada BPHTB-nya tuh Mbak. Selain itu juga prosesnya kan macam-macam nih, karena nanti disertifikatkan kepemilikan haknya kan macam-macam. Ada HM, hak milik, ada guna bangunan, ada hak pakai, ada hak pengelolaan. Itu yang wajib untuk pembayaran BPHTB selain tadi yang dikecualikan. Saya ada wakaf, ada untuk tempat ibadah, ada untuk pemerintahan. Itu berdasarkan regulasi itu kita kecualikan, jadi tidak berhak membayar. Dan dengan aturan yang baru Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 ini yang diturunkan dengan PP 35 tahun 2023, ada satu lagi aturan baru terkait dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, di Perda yang sudah kita tetapkan, masyarakat berpenghasilan rendah ini pun dapat dikecualikan, Mbak. Jadi tidak berkewajiban untuk membayar. Cuma memang secara regulasi pengaturannya masih kita godok dengan Perbup maupun keputusan Bupati karena ada kriteria khusus. Jadi kalau MBR itu sesuai dengan peraturan yang ada itu kan dasarnya kan melalui peraturan Menteri PUPR. Di situ ada luas tanah, ada luas bangunan, ada juga yang terutama itu pendapatan. Nah, itu yang masih kita godok. Insya Allah di bulan inilah, insya Allah paling lambat awal bulan depan, insya Allah ini kita sudah atur dengan aturan dilakukan supaya kita bisa menindaklanjuti aturan ini karena MBR ini pengecualian baru, Mbak. Dasar Undang-Undang Nomor 122. Berarti gitu, tadi untuk standarnya yang termasuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah juga masih dalam pembahasan ya? Iya. Oke, ini nanti jadi untuk Pesona Inspira yang masih penasaran berarti harus menyimak terus talk show-nya kita sampai mungkin insya Allah tahun depan sampai hasilnya ada ya. Cuma barangkali dapat saya spillkan sedikit ya Mbak terkait dengan MBR ini. Memang kalau dari luasan kira-kira kalau di Permen PU
PR itu kan ada maksimal ada minimal. Kira-kira saya spilkan saja nih untuk luasan tanah bangunan itu di angka yang masih dalam pembahasan itu di angka 36 meter persegi maksimal 48 meter persegi. Nah, sedangkan untuk pendapatannya karena pendapatan juga ada pendapatan yang masyarakat personal ini belum nikah atau sudah nikah, tapi saya spilkan saja tidak jauh-jauh dari UMK Kabupaten Wonosobo. Ya. Berarti kemungkinannya, walaupun masih dalam pembahasan, tapi kemungkinannya yang termasuk dalam MBR kalau dari sisi pendapatan adalah yang berpendapatannya nggak jauh dari UMK Wonosobo. Maksimal yang UMK Wonosobo. Maksimal UMK Wonosobo dan luas tanah bangunannya tadi 36 sampai 48 meter persegi. Kira-kira segitulah. Kurang lebih seperti itu. Oke, terus kalau soal BPHTB kan tadi pembeli harus membayar ya. Itu kenapa sih Pak, pentingnya apa membayar BPHTB? Seperti judul kita hari ini Mbak, karena BPHTB itu sebagai syarat untuk melakukan proses lebih lanjut terkait dengan proses sertifikasi tadi, sertifikat kepemilikan hak tanah. Ketika BPHTB ini nggak dibayar, itu maka proses di BPN tidak akan lanjut. Berarti itu prinsipnya itu. Itu seperti batu titian untuk mendapatkan tadi SHM atau hak apa gitu ya Pak ya, sertifikat guna bangunannya. Selain itu juga barangkali saya tambahkan Mbak, seperti yang kami terangkan di minggu yang lalu terkait dengan PBB. BPHTB ini juga merupakan salah satu PAD Kabupaten Wonosobo yang cukup besar, di mana di tahun ini kami ditargetkan 10 miliar. Dan prinsipnya juga seperti pendapatan asli daerah melalui pajak yang lain, nanti dari ini juga toh kembali lagi ke masyarakat Mbak, melalui kegiatan infrastruktur maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lain kita distribusikan melalui ADD maupun kegiatan-kegiatan lain yang ada di pemerintah daerah. Seperti itu Mbak. Jadi itu fungsinya ya Pesona Inspira. Jadi nggak semata-mata keluar duit nggak ada gunanya. Jelas-jelas ini berguna sekali Mbak. Sangat berguna. Kita bisa punya kelegalitasan dalam bentuk sertifikat. Selain itu juga kita menyumbang yang namanya perbaikan infrastruktur untuk daerah kita sendiri. Baik. Masih akan ada banyak pertanyaan Pesona Inspira. Untuk Pesona Inspira juga yang mau bertanya boleh. Mungkin masih kurang paham dengan istilah-istilah perpajakan atau BPHTB dan yang lain sebagainya. Pesona Inspira boleh gabung di 082323839996. Valia dan Pak Agus akan kembali setelah beberapa komersial break berikut ini. Pesona Inspira, sesaat lagi Anda dengarkan dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Semua dikemas dalam program dialog interaktif hari ini. Selamat mendengarkan. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Masih bersama Valia, tentunya masih dalam program dialog interaktif. Dan saat ini kita sedang berdialog bersama BPPKAD Wonosobo, di mana diwakili oleh Kepala Bidang Pengelola PBB dan BPHTB, Pak Agus Hermawan SH. Karena saat ini kita sedang membahas soal pentingnya membayar BPHTB untuk syarat mendapatkan legalitas atas kepentingan tanah dan bangunan. Dan tadi Pak Agus juga sudah menjelaskan nih, BPHTB itu apa dan bedanya apa dengan PBB. Tapi mungkin ada hal lain Pak terkait BPHTB yang kemungkinan kebanyakan masyarakat umum belum pada mengetahui dan perlu diketahui Pak. Ya Mbak Valia, terima kasih. Jadi di sini juga akan kami terangkan terkait dengan BPHTB itu seperti apa, pengenaannya seperti apa, tarifnya seperti apa, dan apakah ada hal lain. Jadi dapat kami sampaikan di sini bahwa dasar dari BPHTB itu NPOP dari objek tersebut. Jadi nanti perhitungan di kami itu berdasarkan sistem, nanti akan ketemu NPOP-nya dari nilai objek pajaknya seberapa besar, dan itu nanti perhitungan sederhananya. Jadi dari NPOP yang nanti didapatkan berdasarkan sistem akan dikurangi namanya NPOP TKP, tidak kena pajaknya, di mana di NPOP TKP ini tidak kena pajaknya. Kita ada yang baru berdasarkan Undang-Undang 1 itu sekarang menjadi 80 juta. Kalau
berdasarkan undang-undang yang lama itu 60 juta, tapi berdasarkan undang-undang baru dan sudah kita tindak lanjuti dengan Perda itu 80 juta untuk peralihan hak selain waris. Itu 80 juta. Jadi kalau misalnya dapat hibah, dapat berdasarkan jual beli atau peralihan hak yang lain itu ada TKP tidak kena pajaknya 80 juta. Sedangkan untuk waris itu sama dengan ketentuan yang dulu, jadi 300 juta. Nah, dari dan dapat saya sampaikan juga bahwa berdasarkan aturan yang baru ini untuk tidak kena pajaknya memang berlaku untuk sekali seumur hidup dari subjek pajaknya. Tapi ada kebijakan pemerintah daerah itu selain waris. Kalau waris masih dapat terus TKP-nya. Jadi ketika misalnya orang tahun ini itu dapat waris, dapat TKP 300 juta, selanjutnya dia akan melakukan peralihan hak yang lain seperti hibah atau jual beli, dia masih dapat 80 juta lagi. Tapi kalau misalnya dia melakukan peralihan hak untuk objek yang sama selain waris, itu cuma sekali seumur hidup. Itu yang baru diaturan. Dan setelah nanti ketemu maka akan dikalikan tarifnya, di mana tarifnya masih sama dengan regulasi yang lama sebesar 5% dari NPOP total setelah dikurangi TKP atau tidak. Dan untuk tarif 5% seperti saya sampaikan, tarif 5% ini masih dengan aturan sama dengan aturan yang lama, jadi tidak ada perubahan kenaikan. Selain itu juga dapat kami sampaikan bahwa memang untuk BPHTB ini pembayaran di kami memang tidak seluas PBB. Jadi karena memang masih ada beberapa perbaikan dan masih dalam proses inovasi juga. Untuk pembayaran BPHTB ini masih supaya lebih prosesnya lebih lancar itu langsung dibayarkan melalui Bank Jateng, Mbak. Baik melalui langsung maupun melalui online, melalui elektronik. Tahan dulu Pak Agus. Mbak. Sebentar, karena tadi Pak Agus sempat menjelaskan perhitungannya salah satunya ada istilah NPOP ya. Ini untuk pesona Inspira yang mungkin masih awam dengan istilah-istilah. Valia akan jelaskan sedikit kalau NPOP adalah nilai perolehan objek pajak. Ini merupakan nilai yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak dalam transaksi jual beli properti atau objek yang dikenai pajak ya. Nah, ini kalau misalkan pesona Inspira tadi kan sebenarnya sudah dijelaskan ada pengurangan, tadi ada penyebutannya, ada berapa persennya. Tapi untuk mengetahui NPOP kita caranya gimana, bisa taunya gimana Pak? Jadi nilai NPOP itu sebenarnya sudah diatur di regulasi, meskipun kami juga melakukan beberapa semacam pertimbangan sendiri, kebijakan sendiri, karena berdasarkan regulasi memang NPOP ini ada macam-macam nih Mbak. Jadi kalau jual beli itu dasarnya nilai transaksi. Kalau lelang itu dasarnya dari nilai lelang yang ditetapkan. Selain dua objek ini seperti waris, pelepasan hak, hibah, itu dasarnya sebenarnya prinsipnya dari nilai pasar. Nah, ini barangkali yang nanti masyarakat Wonosobo akan perlu diketahui bahwa kami juga ada standar sendiri Mbak, karena seperti diketahui sebenarnya tadi yang saya sampaikan, jual beli itu kan sebenarnya kan dasarkannya kan nilai transaksi. Cuma kami juga punya kebijakan sendiri supaya apa? Supaya kami tidak loss pajak. Bukan berarti kami suudon nih Mbak Valia. Jadi bukan berarti kami suudon. Antara penjual pembeli ada kesepakatan di belakang untuk menentukan sebenarnya yang dilaporkan itu nilai transaksinya sebenarnya lebih rendah. Nah, makanya kami ada aplikasi yang namanya EPBB, di mana ini dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan kami untuk melakukan proses ini, seperti notaris PPAT dan pejabat lelang, baik itu yang dari KPKNL maupun dari pihak swasta. Kami ada namanya aplikasi eBPHTB, di mana di aplikasi itu untuk menentukan NPOP bukan berarti sekali lagi tadi khusus jual beli maupun hibah. Itu kan kalau jual beli kan transaksi. Nah,
sebagian besar nih nuwun sewu memang transaksi itu di bawah dari sistem kami dan kalau dilihat dari nilai kewajaran kenapa kami mematok ada semacam nilai dasar ya karena kami menilai berdasarkan kajian-kajian itu nilai yang kami anggap wajar. Jadi misalnya nih Mbak Valia beli di Jalan Ahmad Yani nih, jenengan ngakunya misalnya 100 meter di Jalan Ahmad Yani nih, misalnya cuma 100 juta. Sementara di nilai kami di EBBHTB kami itu nilainya bisa sampai 500 juta. Nah, kami itu sebagai dasar kami nilai wajar menurut kami. Sementara kita tahu bahwa di Ahmad Yani itu kan misalnya di Jalan Ahmad Yani itu kan kemungkinan besar per meternya kan sudah pasti lebih dari 2 juta bahkan lebih dari 5 juta. Nah, makanya kami untuk menentukan tadi yang ditanyakan NPOP itu dilihat dari mana, kami ada aplikasi khusus untuk memperoleh paling tidak nilai yang wajar. Tanpa tadi tanpa sebenarnya berdasarkan regulasi kan nilai transaksi, tapi kami menganggap harus ada nilai wajar supaya kami tidak kehilangan potensi pajak itu terlalu besar. Gitu Mbak Valia. Baik. Jadi untuk pesona Inspira yang mungkin bingung ya, mau tahu NPOP dari mana? Tadi sesuai penjelasan Pak Agus ya, kalau dari jual beli itu berdasarkan nilai transaksi. Sementara untuk lelang juga dari nilai lelang dan selain itu adalah dari nilai pasar. Dan untuk mengetahui nilai pasarnya, BPPKD juga punya standarnya ya Pak ya. Selain kita juga melihat dari nilai pasarnya juga ada standarnya. Artinya pesona Inspira kita tidak bisa bermain-main dan kita tetap harus jujur karena ini juga nantinya kan berefeknya juga kepada pembangunan daerah gitu. Selanjutnya tadi kalau mau bayar-bayar kayak gitu Pak BPHTB, apa ada dokumen-dokumen yang memang harus disiapkan Pak? Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa memang proses ini sebagai proses awal persyaratan untuk proses selanjutnya di BPN untuk memperoleh legalitas tanah atau bangunan berupa sertifikat. Jadi dapat kami sampaikan di sini juga untuk peralihan hak waris khusus waris itu bisa langsung ke kami, bisa langsung ke kantor BPN tanpa harus lewat notaris atau PPAT. Tapi untuk peralihan yang lain seperti jual beli hibah yang membutuhkan akta prinsipnya itu memang harus lewat notaris PPAT dan di kesempatan ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dari baik melalui lembaganya Ikatan Notaris PPAT Kabupaten Wonosobo maupun seluruh notaris PPAT Kabupaten Wonosobo yang telah bekerja sama dengan kami dan mudah-mudahan di kemudian hari kerjasamanya semakin baik supaya ada sinergitas terkait dengan ini karena tadi sekali lagi ini pengaruhnya akan di PAD. Nah, memang persyaratan-persyaratan yang ada prinsipnya gini. Jadi proses awal di kami itu adalah nanti kami akan mengeluarkan yang namanya SSPD BPHTB. SSPD BPHTB itu surat untuk dasar pembayaran BPHTB itu nanti akan kami keluarkan dan bisa juga dikeluarkan oleh notaris PPAT yang itu nanti sebagai dasar pembayarannya. Jadi yang kami keluarkan tuh SSPD BPHTB nanti ada ID billingnya untuk pembayaran di Bank Jateng. Nah itu sebagai dasar nanti proses selanjutnya nanti ke BPN. Jadi tanpa ada SSPD BPHTB tanpa ada bukti pembayaran BPHTB itu proses di BPN tidak akan lanjut. Prinsipnya itu Mbak Valia. Oke Pak, ini udah banyak beberapa pesona Inspira yang masuk ke line WhatsApp di 082323839996. Yang pertama ada, halo selamat siang Kak, mau tanya nih terkait BPHTB. Nama saya Mamas Kak, mau tanya Kak. Yang pertama, kapan masa pajak BPHTB harus dilunasi? Kemudian yang kedua, apa yang terjadi jika tidak membayar BPHTB? Terima kasih Pak, salam buat Pak Kabid, Pak Agus Hermawan. Semangat untuk bidang PBB dan BPHTB katanya. Terima kasih Mas Mamas. Ini mau langsung dijawab atau Valia bacakan dulu semua pertanyaannya? Dulu aja lah. Ada berapa Mbak? Ada sekitar 4. Dua dulu Mbak. Baik, selanjutnya ada Seno di Sawangan. Pak, kalau mau bayar BPHTB selain di Bank Jateng bisa bayar di mana aja? Itu dulu Pak. Nanti dua lagi setelah dijawab. Ya.
Terima kasih Mas Mamas. Tadi kapan masa pajaknya? Jadi kami ada kadaluarsa Mbak dari SSPD ID Billing BPHTB yang kami keluarkan. Jadi kadaluarsanya itu 1 bulan. Oke, Jadi 1 bulan. ya prinsipnya gini, BPHTB itu beda dengan PBB, di mana PBB itu ada tanggal jatuh tempo karena kita ada ketetapannya. Tapi untuk BPHTB karena ini murni pajak, istilahnya self assessment yang dihitung sendiri oleh wajib pajak, tidak ada jatuh tempo. Oke. Dan masanya itu cuma SSPD BPHTB yang kami keluarkan. SSPD yang kami keluarkan itu jangkanya 1 bulan. Jadi ketika permohonan ke kami, sudah kami keluarkan SSPD BPHTB untuk tahu ID billingnya pembayaran, itu dalam jangka waktu 1 bulan itu tidak dilakukan pembayaran, maka akan hangus secara otomatis, tidak bisa diproses lebih lanjut dan harus melakukan proses ulang dari awal. Dari nol lagi. Ya, Oke. jadi harus ada pengajuan lagi. Prinsipnya seperti itu. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kenapa sih apa sih kalau misalnya BPHTB ini nggak bayar, maka proses untuk peralihan haknya tidak akan ditindaklanjuti nih oleh BPN. Jadi ketika sudah mendapatkan SSPD, BPHTB sebenarnya dia mau berproses untuk memperoleh sertifikat, entah itu sertifikat baru ataukah proses balik nama dari sertifikat lama, itu tidak akan diproses. Jadi akibatnya itu ketika tidak bayar BPHTB, maka proses untuk memperoleh legalitas dari tanah atau bangunan melalui sertifikat di BPN itu tidak akan diproses. Endingnya Gitu, intinya Mas kita Mamas. nggak akan bisa mendapatkan sertifikat yang kita mau ya. Betul Mbak Valia. Jadi gitu Mas Mamas. Jadi nek jenengan niku mboten bayar BPHTB ya, otomatis jenengan tidak akan memperoleh sertifikat. Oke. Simpelnya seperti itu. Simpelnya itu. Tapi ada sanksinya juga nggak? Selain nggak dapat sertifikat, ada sanksinya juga Ya, nggak, jadi Pak? saya sampaikan tadi Mbak, karena BPHTB ini memang murni self assessment, tidak ada ketetapan di kami, maka tidak ada piutang dan tidak ada konsekuensi apapun. Jadi ketika SSPD itu dicetak tidak dibayar, maka tidak ada sanksi denda atau apapun, cuma ketika kadaluarsa maka dia harus berproses lebih awal, dari awal lagi. Prinsipnya itu. Kalau nggak memproses sama sekali, nggak bayar BPHTB sama sekali, ada sanksi apa enggak? Nggak masalah Mbak, Nggak karena masalah. tadi ini self assessment, jadi kami itu memproses ketika ada permohonan. Ketika orang tidak akan memproses sertifikat, ketika tidak peralihan haknya tidak diproses lebih lanjut dalam proses yang lebih tinggi melalui legalitas di BPN melalui sertifikat, maka tidak ada konsekuensi apapun. Bahkan ketika dia sudah mau memproses nih, SSPD sudah kami keluarkan, ID billing sudah kami keluarkan, dia tidak lanjut ke proses selanjutnya ke BPN, maka juga tidak ada sanksi apapun. Berarti kalaupun tidak mengurus sama sekali atau tidak membayar BPHTB sama sekali, Ya. ininya sama aja, intinya nggak punya legalitas atas tanahnya ya. Jadi BPHTB tadi seperti di awal kita sampaikan, ini murni self assessment dan ini murni dari permohonan dari pemohon. Jadi ketika dia tidak akan melakukan proses peralihan haknya melalui diproses yang lebih lanjut melalui bukti sertifikat di BPN, maka dia tidak ada kewajiban apapun dan tidak ada konsekuensi apapun. Cuma ya itu sekali lagi karena memang di Wonosobo ini bukti kepemilikan berupa sertifikat itu memang masih cukup rendah, maka berbagai macam upaya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah melalui PTSL juga, dan kami berharap juga sebenarnya kalau proses peralihan itu sudah dilakukan, baik itu jual beli, waris ataupun yang lain, sebijaknya karena untuk memperoleh legalitasnya nih secara hukum itu jelas kepemilikannya, itu ya dengan proses mutasi, dengan proses proses kepemilikan lebih lanjut melalui sertifikat, dan itu harus melalui pembayaran BPHTB. Demikian. Oke, jadi yang Valia tangkap, kalaupun memang kita nggak dapat denda, tapi kalau kita nggak punya legalitas atas tanah dan bangunan kita, suatu saat kalau ada masalah, ada sengketa atau ada permasalahan dengan pihak lain, pemerintah nggak bisa bantu ya, karena tidak bisa menunjukkan kalau itu punya kita. Oke, gitu ya Pesona Inspira. Selanjutnya tadi pertanyaan berikutnya yang menanyakan tentang apakah bisa bayar selain Bank Jateng. Memang
masih terus melakukan inovasi-inovasi Mbak, maupun kerjasama. Cuma prinsipnya memang kerjasama terkait dengan penerimaan berupa pajak ini kami sudah menunjuk Bank Jateng sebagai bank persepsi. Itu memang agar prosesnya lebih cepat memang langsung ke Bank Jateng, meskipun sebenarnya bisa dilakukan lewat bank lain, tapi memang kami menyarankan untuk langsung ke Bank Jateng karena prosesnya akan lebih lama Mbak. Kalau misalnya nih dia lewat bank selain Bank Jateng, nanti kan ada rekening untuk BPHTB tersendiri nih. Nah nanti prosesnya akan lebih lama karena harus ada proses dari bank itu ke Bank Jateng. Sama halnya dengan PBB sebenarnya, dan itu juga dalam tanda kutip kami juga mengantisipasi adanya proses yang lebih lama melalui sistem maupun kesalahan yang ada di sistem. Jadi alangkah lebih baiknya kalau pembayaran itu langsung dilakukan melalui Bank Jateng, meskipun juga bisa sebenarnya dilakukan melalui bank lain dengan rekening BPHTB yang dimaksud. Cuma memang kami khawatir nanti prosesnya akan lebih lama dan kesalahan dalam sistem itu akan lebih besar. Demikian Mbak. Oke, artinya bisa lewat bank lain, tapi sebaiknya tetap lewat Bank Jateng untuk memudahkan daripada nanti ke depannya ada betul. Masukan atau gimana uangnya malah nyangkut gitu ya betul, Pak betul, ya. Mbak. Oke. Selanjutnya ada Mbak Mia nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk Bapak Agus Hermawan, Mbak Valia dan Pesona FM Wonosobo, stasiun informasi terbaikmu. Semoga sehat selalu, amin. Maaf mau tanya, saya nggak paham dengan perpajakan. Yang saya tahu hanya pajak PBB yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Kenapa pajak PBB angkanya berubah, padahal tanah bangunan tidak bertambah meskipun bertambahnya tidak setiap tahun katanya. Mbak Valia, jika tidak berkaitan dengan tema boleh kalau misalkan tidak dijawab gitu katanya. Gimana Pak? Bisa dijawab apa enggak nih Pak? Bisa lah Mbak. Bisa, jadi sebenarnya PBB dan BPHTB ini kan ada di bidang kami dan berkaitan lah. Jadi prinsipnya memang PBB itu kalau berubah itu sebenarnya macam-macam Mbak, alasannya, akibatnya apa, dari sebabnya itu macam-macam ya. Jadi kalau yang setiap tahun memang kalau ketika tidak ada perubahan komponen, saya jamin tidak akan berubah. Jadi perubahan komponen itu bisa dari perubahan luasan maupun kalau dulu ada bangunannya jadi ada bangunannya, itu pasti berubah. Kalau sesuai regulasi kami memang menyesuaikan NJOP, nilai jual objek pajaknya itu 3 tahun sekali Mbak. Cuma memang itu ada nanti ketika ada kebijakan dari Pak Bupati, misalnya nih di tahun depan nih misalnya, karena penyesuaian itu kami lakukan terakhir di tahun 2024 ini. Nanti otomatis ketika sesuai regulasi maka maksimal akan kami lakukan lagi di tahun 2027. Tapi ketika ada kebijakan dari pemerintah daerah, misalnya di tahun depan ternyata di Wonosobo itu nilai tanahnya itu lebih tinggi dengan sebabnya apakah ada pariwisata yang lebih maju ataukah ada nanti industri-industri yang akan dibangun, itu ada Pak Bupati, pemerintah daerah melalui Pak Bupati bisa menyesuaikan lagi di tahun depan ketika dilihat dari itu bisa naik lagi. Tapi prinsipnya ketika setiap tahun berubah itu kalau tidak ada perubahan komponen atau kebijakan dari pemerintah daerah terkait dengan penyusunan SOP, maka saya jamin akan pasti tetap. Kalau misalkan dari awal memang sudah ada rumahnya, tapi di tahun berikutnya rumahnya jadi 2 lantai, itu berubah? Harus ketika dia melaporkan berubah Mbak. Kalau nggak melaporkan nggak berubah? Kalau nggak melaporkan ketika kami tidak dilakukan pemutahiran oleh kami tidak berubah. Makanya di minggu kemarin itu kami juga menyampaikan ini supaya kami memberikan kami berharap nih warga masyarakat Wonosobo itu mengupdate kondisi hari ini, baik bumi maupun bangunannya. Itu juga nanti tentu saja selain pendapatan daerah akan tambah, juga akan membuktikan kalau kejujuran lah. Jadi misalnya dia sebenarnya sudah bangun 2 lantai, tapi SPPT-nya masih 1 lantai nih. Kalau dia tidak melaporkan dan kami tidak melakukan pemutahiran
dilawahnya nih misalnya, dilalahnya kita tidak melakukan proses pemutahiran di tempat dia, maka tidak akan berubah. Oke, Gitu, Mbak. gitu ya. Iya. Berarti sebaiknya melakukan pemutahiran dengan Betul, melaporkan. kami berharap sekali ya. itu. Karena nantinya juga akan disesuaikan juga ya. Betul, ya. Baik. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi dari Doni di Tegal Sari Garung. Halo Pesona, mau tanya nih, kapan kewajiban membayar BPHTB harus dilakukan? Oke. Kedua, saya beli tanah di tahun 1994. Tentunya saat pembelian harga jauh lebih rendah harganya dari harga sekarang. Harga yang mana yang digunakan Ya. sebagai dasar perhitungan BPHTB? Mungkin ini karena belinya lama dan baru Ya. dengar, akhirnya baru sadar mau bayar BPHTB gitu ya. Oke. Selanjutnya juga masih ada dari Pak Agus. Untuk Pak Agus saya mau bertanya ya, dari 08572744 sekian. Oh, dari Mbak Sukesi. Mau tanya terkait BPHTB tentang MBR nih Kak. Misalkan saya kategori masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, ya. dapat pengurangan BPHTB MBR-nya berapa kali untuk pembelian rumah? Oh ya, oke. Oke, dua penanya dulu deh Oke. nih. Ya untuk Mas Doni, yang pertama apa Mbak tadi Mbak pertanyaannya, BPHTB itu kapan dilakukan ya? Iya. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa kapan BPHTB itu dilakukan, ketika satu, intinya dia mau melakukan proses peralihan. Dan ketika permohonan di kami sudah mengeluarkan yang namanya tadi SSBD BPHTB melalui ID billing. Itu harus dilakukan tuh. Karena kalau tidak dilakukan maka tadi konsekuensinya akan daluarsa ataupun proses selanjutnya tidak akan bisa dilakukan untuk proses permohonan sertifikat di BPN. Oke. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya Mas Doni beli tahun 94 nih, terus dulu misalnya nilainya berapa juta, nah baru sekarang nih hari ini tahun 2024 dia akan melakukan proses, maka dasar yang akan kami tentukan itu ya harga hari ini. Harga hari ini. Oke. Ya karena dari tahun 94 ke 2024 itu kan pasti ada pertambahan nilai dari tanah itu kan Mbak. Jadi kalau kami tentukannya itu di tahun 94 seperti waktu Mas Doni ini beli, maka kami akan kehilangan potensi pajak yang luar biasa. Barangkali dulu itu masih tanah yang dibeli itu misalnya masih 10.000 per meter lah ya. Barangkali hari ini bisa 500.000, bisa 1 juta. Nah, makanya untuk dasar dari pengenaannya ya di tahun itu wajib BPHTB itu melakukan proses peralihan haknya. Berarti perhitungannya hanya di tahun itu ya, Betul. bukan akumulasi dari Tidak. tahun 94 gitu ya, Nggih, hanya ya. tahun saat ini Dari saat tahun membayar. saat ini dan tidak berdasarkan tahun 94 dulu. Oke. Jadi ketika dia melakukan proses peralihan haknya itu 2024, maka 2024. Ketika dia nanti akan melakukan prosesnya di tahun 2030 misalnya, ya akan dinilai berdasarkan nilai di tahun 2030. Begitu Mbak Valia. Baik. Ya, kalau tadi yang kedua dari Mbak Sukasi terkait dengan MBR ya. Untuk MBR ini sesuai regulasi akan diberikan untuk perolehan rumah pertama. Oh, rumah pertama. Ya, rumah pertama untuk misalnya dia masih single nih. Ketika dia sudah bersuami atau istri, juga rumah pertama dari suami atau istrinya. Berarti kalau misal saya masih single, saya beli rumah pertama, Ya. dapat kategori MBR tadi. Ya. Terus saya menikah, beli rumah lagi. Udah nggak dapat lagi Mbak. Oh. Kirain abis nikah masih dapat rumah Enak pertama. banget berarti itu nggak Oke, cuma oke. sekali dong. Oke, baik ya. Jadi pokoknya rumah pertama ya saat Yes. single ataupun sudah menikah. Ya, betul. Oke, baik. Selanjutnya masih ada lagi ini. Selamat siang Kak, saya Sinta mau bertanya. Saya beli tanah kafling secara Ya. angsuran dan sudah selesai atau lunas seharga 36 juta di tahun 2018. Berapa biaya BPHTB yang harus saya bayar? Pakai harga 36 juta saat perolehan atau harga tanah saat ini? Terima kasih, semangat terus. Oke, terima kasih Oke. Mbak Sinta nih, baru beli tanah. Bukan baru ya, udah Ya, udah lama lama nih. beli tanahnya, mau bayarnya saat ini. BPHTB-nya gimana perhitungannya? Seperti tadi yang sama juga dengan Mas Doni sebenarnya. Tapi kalau misalnya di KPR itu kan KPR nih. Kalau KPR sebenarnya di awal sebenarnya sudah diurus nih. Di awal sebenarnya sudah diurus, dan kalau KPR setahu kami dan proses yang selama ini kami lakukan
itu biasanya bank melalui notaris itu sudah dokumennya sudah lengkap nih. Ada akte, ada macam-macam, dan biasanya di sertifikat juga meskipun baru HGB itu juga sudah diproses nih sebenarnya. Dan kalau saya nggak paham nih, kalau misalnya dia 2018 KPR sekarang sudah lunas, saya nggak tahu nih apakah dia itu belum membayar BPHTB-nya, belum melakukan proses peralihan haknya dengan sertifikat. Tapi prinsipnya tadi, ketika dia belum melakukan proses peralihan hak di tahun 2018 dan baru akan melakukan ini, ya harga yang akan kami tetapkan ya harga hari ini. Oke. Ya, jadi tidak harga 2018 dulu. Jadi tetap harga hari ini seperti tadi yang ditanyakan juga oleh Mas Doni. Oke. Gitu, Mbak. Ini kan tadi pembeliannya tanah kafling secara angsuran dan sudah lunas. Ya. Seharusnya kalau menurut Pak Agus, Ya. biasanya kalau udah angsuran itu ini sudah, kafling ya, bukan ini perumahan kafling, ya. bukan perumahan, oh Pak. ya, kalau kafling ya otomatis tadi seperti saya sampaikan ya tetap nilai hari ini, Tetap bukan nilai nilai hari ini ya. 2018. Oke, Ya. baik. Mungkin itu bisa jadi panduan Mbak Sinta ya dalam menghitung BPHTB-nya. Selanjutnya ada lagi dari 08992107 sekian. Mbak mau tanya dong, Pak Agus juga mau tanya, proses balik nama Oke. SPPT itu berapa lama? PT. Jika persyaratan Oke. dari kelurahan sudah komplit, karena sertifikat sudah nama pemohon, tapi SPPT Oh ya. masih belum gitu ya. Ya. Makasih. Oke. Tapi SPPT-nya masih nama pemilik lama, Lama, katanya ya, gitu. ya, Pak. Oke. Oke. Gimana Pak? Nah, ini juga sebenarnya kami sampaikan di waktu tempo hari ketika kami PBB ya. Jadi proses peralihan mutasi perubahan SPPT PBB ini PBB Mbak, bukan BPHTB. Iya. Jadi sudah kami tutup di tanggal 31 Agustus kemarin. Oke. Nah, untuk hari ini maka kami sudah tutup dan sudah tidak melayani pelayanan lagi. Nah, dapat kami sampaikan ini nanti bisa dilakukan di tahun 2025. Cuma prinsipnya kalau proses perubahan SPPT PBB ketika dia melakukannya individu nih, barangkali cuma 1-2 atau kami batasi di 5, itu bisa ditunggu dan insya Allah tidak sampai 1 hari kalau ditunggu bisa selesai Mbak. Oke. Cuma posisinya hari ini kami sudah tutup nih proses pelayanan untuk perubahan SPPT PBB Jadi sebaiknya gimana kalau udah tutup tetap di aja tahun ngambil depan. Di tahun depan. 2025. Nggak ada sanksi, nggak ada denda. Nggak ada sanksi kalau perubahan SPPT. Oke. Yang Baik. penting pajaknya tetap dibayar. PBB-nya tetap dibayar. Baik, kalau gini Pak, biasanya kan banyak orang yang jual beli tanah ya, Ya. tapi itunya sertifikatnya hanya akta jual beli. Ya. Apakah juga harus membayar BPHTB atau enggak? Oh, enggak Mbak. Enggak Jadi ya? tadi yang saya sampaikan bahwa PBHTB ini diwajibkan kepada wajib BPHTB ketika dia melakukan proses legalitas Oke. untuk mendapatkan sertifikat. Ketika dia tidak menginginkan adanya sertifikat dulu atau memutasi sertifikat yang dulu pernah ada atas nama pemilik lama, maka dia tidak berkewajiban membayar BPHTB. Oke, berarti kalau nggak pengen punya sertifikat, akte jual beli aja, berarti nggak kena BPHTB. Nggak kena BPHTB. Tapi ya kekurangannya kita jadi Legalitasnya kurang, Mbak. Kekurangannya kita nggak Prinsipnya bisa itu. ngeklaim itu punya kita. Ya, gitu, kalau ya, ada Pak. sesuatu barangkali ada masalah, maka legalitas dari kepemilikan tanah itu prosesnya akan lebih ribet ya. Berbeda ketika dia sudah mempunyai sertifikat tanah itu. Oke, baik. Pesona Inspira kayaknya tambah seru ya. Nggak terasa nih ya, kita udah ngobrol panjang lebar, tapi setelah ini Valia masih akan ketemu lagi tentunya bareng Pak Agus. Setelah beberapa komersial break berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di 92,1 FM Radio Pesona Stasiun Informasi Terbaik. Masih dengan dialog interaktif bersama BPPKAD Wonosobo dengan tema pentingnya membayar BPHTB untuk syarat mendapatkan legalitas atas kepemilikan tanah dan bangunan. Dan saat ini masih bersama Kepala Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB PPKAD Wonosobo Pak Agus Hermawan. Tadi udah banyak yang bertanya tentang seputar BPHTB, cara menghitungnya, kemudian kalau beli tanahnya dulu bayarnya itu di harga yang dulu atau yang sekarang sudah dijelaskan semua. Tapi mungkin gini Pak, karena ini hal yang tidak terlalu umum untuk masyarakat ya. Apakah ada sebuah modul atau mungkin regulasi yang bisa dipelajari dan di-download sendiri sama masyarakat, jadi lebih bisa paham lagi? Oke,
Ya Mbak Valia, memang BPHTB ini mungkin untuk sebagian besar masyarakat itu masih sangat awam ya, karena kami juga sudah berusaha melakukan sosialisasi maupun semacam apalah ya, semacam pemberitahuan melalui media elektronik maupun sosialisasi yang kami lakukan langsung ke masyarakat. Sebenarnya prinsipnya itu masyarakat Wonosobo melihatnya lewat regulasi dulu deh. Jadi regulasinya itu BPHTB ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Terus ada PP 35 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan pendapat pajak daerah dan retribusi daerah, dan Perda kita yang dapat diakses lewat JDIH Kabupaten Wonosobo di bagian hukum itu Perda nomor 11 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Itu kalau misalnya tadi kalau Mbak Valia, bahasanya Mbak Valia pengen lihat daging-dagingnya ada di situ. Jadi nggak cuma persyaratan, di situ juga ada pengaturan, ada tarif, ada pengecualian dan macam-macam. Kalau di kami bisa juga dilihat lewat di kami ada Instagram khusus PBB di PBBP2 Wonosobo, terus di web kami di bpkadwonosobo.go.id, dan juga ada hotline kami Mbak. Kalau misalnya pengen tanya-tanya terkait PBB juga, selain BPHTB ada PBB dan BPHTB, kami punya hotline di nomor WA aja tapi tidak ada call. Bukan call center, jadi cuma hotline WA di nomor 08222 duanya 3 kali 019 7600. Di nomor saya ulangi 08222 duanya 3 kali 019 7600. Itu dapat ya, mau bertanya, mau mengkomplain, mau melaporkan sesuatu bisa lewat situ Mbak. Bisa insya lewat Allah, ini ya. Respon kami insya Allah baiklah, cepatlah. Berarti ini untuk hotline numbernya BPPKAD Wonosobo ya? Khusus PBB BPHTB. Khusus PBB BPHTB. Ya. Oke, baik. Dan tadi kalau Pesona Inspira mau belajar lagi tentang dagingnya si BPHTB dan PBB itu seperti apa, tadi ada undang-undang atau peraturan regulasi yang bisa dipelajari dan diunduh ya di JDIH-nya Wonosobo, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ya, terus PP Nomor 35 Tahun 2023 dan Perda Nomor 11 Tahun 2023. Betul. Yes. Ya, baik. Dan untuk nomor hotline-nya untuk konsultasi, tanya-tanya atau mungkin ngasih masukan dan bertanya tentang keluhannya boleh di nomor 08222 019 7600 gitu. Mungkin karena 1 jam ini kayaknya nggak cukup ya cepet, untuk belajar hal yang masih umum untuk masyarakat yang belum mengetahui seperti ini. Jadi bisa tadi ngorek-ngorek, belajar dari regulasi dan tanya-tanya langsung lewat nomor WhatsApp yang tadi sudah disebutkan. Dan sebelum pamitan nih Pak Agus, ada closing statement yang mungkin ingin disampaikan kepada Pesona Inspira dan masyarakat. Ya, terima kasih Mbak Valia. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih pada Pesona FM dan Dinas Diskom Info Kabupaten Wonosobo yang memberikan waktu ke kami untuk melakukan sosialisasi terkait PBB dan BPHTB, dan mudah-mudahan entah itu tahun depan atau besok di bulan depan atau kami juga bisa bekerja sama lagi. Terima kasih sekali lagi. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang selama ini bekerja sama dengan kami dengan baik dan support terkait dengan BPHTB, terutama pihak dari Notaris PPAT. Saya berterima kasih sekali atas kerjasamanya selama ini yang sudah terjalin dengan baik, dan semoga di tahun-tahun depan bisa bekerja sama dengan kami untuk mengoptimalkan potensi BPHTB yang ada di Kabupaten Wonosobo. BPN juga, KPKNL Purwokerto yang selama ini juga sudah bekerja sama dengan kami dengan sangat baik. Dan yang terakhir Mbak Valia, tadi yang sampaikan Mbak Valia, memang masyarakat Wonosobo masih agak awam dengan ini, dan barangkali di kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan bahwa kepastian legalitas atas kepemilikan hak atas tanah itu hari ini sangat diperlukan. Betul. Karena kita tidak tahu banyak sekali masalah pertanahan yang terjadi
di akhir-akhir ini, dan kami berharap masyarakat Wonosobo sadar akan hal itu dan melakukan proses peralihan hak secara secara regulasi berdasarkan aturan melalui BPN untuk mendapatkan sertifikat atas bukti tanah yang dia miliki, dan tentu saja itu efeknya akan efeknya akan tidak cuma secara pribadi didapatkan. Satu, bukti kepemilikan lebih jelas, kedudukan hukumnya lebih jelas karena adanya sertifikat. Yang kedua juga membantu pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kesejahteraan Kabupaten Wonosobo. Seperti yang saya disampaikan di awal bahwa pajak yang ada di kami, yang kami kelola itu sepenuhnya bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Wonosobo dan untuk kesejahteraan Kabupaten Wonosobo. Demikian Mbak Valia, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Oke, baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya ya, demi keamanan dan kenyamanan Pesona Inspira atas aset dan tanah bangunannya milik sendiri, lebih baik ya mengurus legalitasnya. Betul. Dan untuk mengurus legalitasnya bayar BPHTB-nya gitu nggih Pak. Dan jangan khawatir karena kalau dia ada TKP tadi yang saya sampaikan, ketika nilainya itu di bawah 80 juta, maka dia tidak akan kena BPHTB untuk jual selain waris. Kalau waris nilainya di bawah 300 juta, dia juga tidak akan kena BPHTB, tapi untuk selain waris sekali seumur hidup. Prinsipnya itu. Jadi jangan khawatir. Oke, jadi jangan terlalu keburu takut bayarnya mahal betul, gitu ya, karena ada beberapa pedoman juga yang bisa mungkin meringankan Pesona Inspira ketika tanah dan bangunannya itu enggak terlalu mahal nilainya gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Agus atas kehadiran dan informasinya. Banyak. Ini sangat mengedukasi Valia dan tentunya Pesona Inspira semuanya. Dan untuk Pesona Inspira yang mungkin masih ingin ngobrol-ngobrol atau menanyakan seputar PBB dan BPHTB, sekali lagi Pesona Inspira nantinya bisa menghubungi di 08222 0197600. Dan saat ini akhirnya Valia harus undur diri dulu dari ruang dengar Pesona Inspira. Terima kasih yang sudah bergabung. Akhirnya Valia harus mengucapkan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.